Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sayang? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat? Sehat, Bu. Ya, oke. Kita berjumpa lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran yang sama, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Dan pelajaran yang pertemuan yang lalu masih ingat? Materi tentang pidato. Itu pertemuan yang lalu, materi kita yang lalu. Dan materi kita yang sekarang itu akan belajar tentang cerpen. Seperti yang kalian lihat di atas, materi kita yang akan kita pelajari sekarang tentang cerpen. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi inti, Ibu kasih dulu gambaran ilustrasi yang biasa kita laksanakan di sekolah. Kalau seumpama kita tiba di gerbang, terus kita salin kepada Bapak dan Ibu guru, itu tergolong nilai apa kira-kira? Nilai moral kah? Nilai pendidikan kah? Atau nilai agama kah? Saling kepada Bapak dan Ibu guru pada saat masuk di dalam gerbang sekolah. Ada yang bisa menjawab nilai apa itu? Ya, nah saya silakan. Nilai moral. Ada yang bisa menambahkan lagi? Nilai apa yang biasa kalian dapatkan? Nilai apa? Nilai agama, nilai religius. Bagus sekali semua jawabannya. Sangat-sangat bagus. Itu tadi sekedar kalian melihat dan kalian bisa menyaksikan bahwasanya yang saya lakukan itu adalah nilai agama dan bernilai moral. Ya, oke, bagus sekali. Seperti itu pula nanti kita akan menilai cerpen, menilai dari teks bahan bacaan kita bisa menilai apakah itu dia tergolong moral, apakah dia tergolong religius. Ya, oke. Sebelum masuk ke materi, Ibu perlihatkan dulu ini adalah tujuan kita, ini adalah kompetensi kita. Kedepannya itu kita akan menilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Jadi sebentar itu kalian akan ada gambaran untuk melihat bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek dan kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini dia tujuan kita. Peserta didik memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek yang dibaca ataupun didengarkan. Kemudian peserta didik menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek yang didengarkan. Jadi kita mendapatkan informasi dan kita menemukan informasi. Dua ya? Dua indikatornya? Ya, oke, memahami dan Oke, next. Tadi ilustrasi itu ilustrasi yang sehari-hari kita laksanakan di sekolah. Nah, kalau melihat dari sisi ilustrasi gambar yang Ibu tampilkan, kira-kira apa di benak anak-anakku sekalian melihat gambar ilustrasi yang Ibu tampilkan di atas? Nilai apa yang ada di gambar tersebut? Pintar sekali, pintar semua anak-anak. Untuk menyemangati kalian, bagaimana kalau kita tunjukkan nilai-nilai kita yang biasa kita laksanakan di kelas? Apa itu? Siswa hebat, Terampil dan cerdas. Oke, sekali lagi ulang dong. Saya mau lihat semangatnya. Siswa hebat.
Kira-kira anak-anakku sekalian, bagaimana pendapatnya, bagaimana penilaianmu, nilai apa yang dia laksanakan di barusan yang kalian nonton? Ini masih tergolong nilai, masih juga ada kaitannya dengan nilai, masih juga ada nilai yang ada di tayangan video yang ibu tadi perhatikan, video pidato ceramah teman kalian yang sudah selesai di pertemuan yang lalu. Ada yang bisa percaya diri mengangkat tangannya untuk menyebutkan nilai yang kalian saksikan barusan? Silakan coba anak-anak sekalian angkat tangan, nilai apa yang barusan yang kalian nonton? Masih seputar nilai, masih seputar nilai. Oke, kita anak sayang, silakan boleh ibu lihat berdiri dulu. Ya, oke, kan lebih cakep kalau berdiri. Ya, silakan nak. Nilai yang terkandung tadi yaitu nilai religius. Ya, nilai religius ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, next berikutnya kita masuk ke materi. Tapi sebelum ibu masuk ke materi, saya mau dulu ketua kelasnya menyiapkan dan berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan. Sebelum memulai Oke, sekarang kita beralih ke materi intinya, ya. Tadi itu sekitar penalaran kalian tentang pemahaman sebelum memasuki materi inti, mengingat-ingat kembali pelajaran yang sebelumnya tentang tes pidato dan menyaksikan hasil tes pidato yang dikaitkan dengan materi selanjutnya. Pidato cerpen. Apa kaitannya? Kaitannya tentang nilai. Ada kaitannya ya, pidato sama mengandung nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kalian itu waktu SMP sudah belajar cerpen, SD juga sudah pernah belajar cerpen. Pasti ada di pikiran kalian itu pemahaman kalian mengenai cerpen. Ada yang bisa satu memberikan pengertian mengenai cerpen sesuai waktu sebelum ibu memberi kalian pelajaran mengenai cerpen. Ya sayang, silahkan. Cerita pendek yang isinya jumlah katanya kurang lebih dari 10.000 kata. Oke, silahkan duduk. Pintar sekali jawabannya, benar sekali. Masih ada lagi mau menambahkan? Anak-anak yang lain? Masih ada? Masih ada yang mau menambahkan? Oke, ketua kelas boleh menambahkan pengertian cerpen sebelum kita masuk ke SMA. Sudah kita pelajari dari SD dan SMP. Di SMA kita melakukan pembahasan tentang materi cerpen. Oke, ketua kelas bisa diberikan suaranya sayang? Oke, sampingnya teman-teman tentang cerpen. Oke, ya bagus ya. Semua saya anggap kalian sudah paham tentang cerpen. Jadi kalau orang awam itu mengartikan cerpen cerita pendek, ceritanya yang pendek. Sebenarnya bukan cerpen itu, bukan ceritanya yang pendek, tetapi jumlah katanya yang memiliki aturan jumlah kata tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Jadi bukan karena ceritanya yang pendek, tadi katakan cerita yang pendek, tapi karena jumlah katanya yang kurang lebih 10.000 kata, tidak seperti dengan jumlah katanya novel atau cerita-cerita yang lainnya. Itu yang dikatakan, kenapa dikatakan cerpen ya? Dari segi jumlah katanya. Jadi cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan yang berkonsentrasi pada permasalahan satu. Jadi kisahnya itu, ceritanya itu dalam cerpen hanya satu tokoh, tidak dikembangkan seperti novel
kalau bersambung-sambung hanya satu cerita, satu kali dulu. Dibaca satu kali dulu ceritanya kalau cerpen. Beda dengan novel, bisa berlanjut kisahnya. Oke, dan menurut kita lanjut. Ciri-ciri cerpen kita bisa saksikan di sini lah. Kita bisa lihat. Latar ceritanya Batas. terus memiliki puncak Masalah. Terus ceritanya padat dan langsung bertuju pada Tujuan. tujuan, tidak belok-belok ke sana kemari, langsung tujuannya, langsung ke ceritanya, langsung ke pokok permasalahannya. Oke, jadi terfokus pada satu tokoh saja, tidak banyak elemen, tidak seperti ceritanya tersambung lagi, tersambung lagi. Tidak seperti itu kalau cerpen hanya satu kali dulu. Oke, next. Kalau ini fungsi 5 jenis fungsi. Fungsi rekreatif, fungsi estetis, ada fungsi moralitas, ada fungsi didaktik. Tapi yang akan kita perdalam di sini di materi kita di pertemuan kali ini adalah kita akan memperdalam mengenai unsur ekstrinsipnya. Seperti yang kalian ketahui, yang Ibu pernah sampaikan, ada 2 unsur intrinsik, ada 2 unsur yang ada dalam cerpen. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur yang membangun karya sastra dari luar. Ini unsur yang membangun karya sastra dari dalam, unsur intrinsik. Nah, ini kan tadi yang Ibu sampaikan, ada 2 unsur cerpen terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau intrinsik ada oke. Kalau ekstrinsik seperti yang Ibu tadi gambarkan di sebelum masuk ke materi inti. Bagaimana? Paham anak-anakku sekalian? Oke, baik. Lanjut. Unsur intrinsik yang ada di atas. Dan silakan analisis nilai ekstrinsik. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca. Oke, cukup. Saya belum tarik kelompok, ini baru pengantar. Jadi Ibu tunjuk saja langsung siapa yang akan memberikan jawaban terhadap cuplikan kutipan cerpen di atas. Ya, ya. Karena saya belum bagi kelompok, jadi ini langsung saja. Kalian ini kan baru contoh bagaimana kita akan melaksanakan penilaian, bagaimana cara kita melaksanakan menganalisis nanti kedepannya kita sampai di kalian tentang unsur ekstrinsik. Jadi ini hanyalah salah satu contoh yang diberikan. Saya tunjuk Novi dari teks yang Ibu tampilkan. Kira-kira jawabannya di mana? Jawabannya ya. Karena saya paham dong. Oke, benar.